Salam dan sejahtera untuk Bapak dan Guru Ibu hebat sekalian. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Pada kesempatan video ini, saya CGP Angkatan 11 dari Provinsi NTT, khususnya Kabupaten Sika, Maximilianus Mahe dari Lembaga Pendidikan Semas Katolik Santo John Paul II Maumere, dengan fasilitator Ibu Mesra Polundo, dan pengajar praktik saya yang hebat Bapak Melkior Yosef Beter. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 yaitu sosialisasi budaya positif. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, silakan menyaksikan video sosialisasi budaya positif pada video yang saya tampilkan berikut ini. Silakan menyaksikan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Jadi baik, pada kesempatan yang pertama saya mengucapkan terima kasih seluas-luasnya kepada Romo selaku kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan dan memberikan ruang kepada kami waktu itu di lembaga pendidikan ini untuk semakin mengembangkan kemampuan pedagogi kami. Pertama, yang kedua, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan kesibukannya tapi masih bisa ambil bagian dalam kegiatan pada bagian ini. Jadi Bapak Ibu hebat sekalian, pada kesempatan ini sengaja saya mengundang Bapak Ibu sekalian ingin saya sosialisasikan berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif yang akan secara tidak langsung kita akan terapkan di lembaga pendidikan. Sebelum kita terapkan di lembaga pendidikan ini, budaya positif ini minimal nanti kita terapkan dalam pribadi kita masing-masing. Jadi saya pikir bahwa ketika mendengar kata budaya positif itu pasti sudah terlintas dalam pikiran kita, kira-kira budaya itu apa sebenarnya? Bapak Ibu hebat, kira-kira mendengar kata budaya apa yang terlintas dalam pikiran? Bapak, kira-kira budaya itu yang pasti bayangkan itu apa? Semacam adat istiadat. Semacam adat istiadat. Mama lihat, kira-kira ketika mendengar kata budaya apa yang terlintas di pikiran? Kira-kira sesuatu yang menjadi kebiasaan. Sesuatu yang menjadi kebiasaan. Ada yang lain mungkin? Pak Vincent, kira-kira ketika mendengar kata budaya apa yang terlintas di sana? Jadi ada adat istiadat, ada kebiasaan. Jadi dari dua jawaban ini semuanya benar. Tapi yang lebih cenderung di sini adalah budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Jadi secara tidak langsung adalah kebiasaan baik yang akan terus kita laksanakan di lembaga pendidikan kita. Jadi baik, di dalam budaya positif, Bapak Ibu sekalian, nanti ada 5 item yang kita kaji di sini. Yang pertama berkaitan dengan disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang akan kita dalami hari ini. Terus yang ketiga, posisi kontrol dari guru. Jadi poin yang ketiga kita bisa memilah-milah kira-kira saatnya posisi sebagai seorang guru ada di bagian yang mana. Terus yang keempat, ada keyakinan kelas. Dan yang kelima, ada segitiga institusi. Itu adalah 5 elemen yang mencakup atau yang ada di dalam budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, seorang guru yang baik dan patut berdiri itu harus mampu atau memiliki serta bisa mewujudkan budaya positif di sekolah serta memberikan teladan bagi murid-muridnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan berupa menerapkan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga institusi. Itu adalah hal-hal yang bisa diterapkan dalam budaya positif. Kita masuk ke item yang pertama berkaitan dengan disiplin positif ini. Cara penerapan disiplin positif itu cara menerapkan disiplin yang mengajarkan kepada anak-anak kita
untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ini yang dikaitkan dengan disiplin positif. Makanya di setiap lembaga, khususnya lembaga pendidikan, yang namanya disiplin positif itu adalah hal yang paling utama. Kita mengajarkan anak-anak kita bagaimana mereka bisa bertanggung jawab, menumbuhkan mereka punya kesadaran diri. Itu yang kita pahami dengan disiplin positif. Di sini saya mau contoh begini. Di era zaman sekarang, anak-anak kita kebanyakan membangkang ketika rambutnya digunting atau ketika piket, menegur mereka ketika menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Ada pertanyaan, tidak ada hubungan antara rambut yang panjang dengan ilmu pengetahuan yang dia peroleh. Tidak ada hubungan antara pakaian yang dipakai dengan pendidikan yang dia peroleh. Tetapi di sini yang mau ditekankan adalah disiplin. Kita melatih mereka bagaimana mematuhi suatu aturan yang ada di suatu tempat. Secara logis memang benar, tidak ada kaitan antara pakaian dengan pendidikan, antara rambut dengan pendidikan. Tapi kita melatih mereka untuk mematuhi disiplin yang ada di suatu tempat. Karena pada dasarnya nanti setelah tamat dari lembaga pendidikan, mereka akan terjun ke masyarakat. Ketika terjun ke masyarakat, di sana ada aturan-aturan yang harus diikuti. Kalau tidak terlatih dengan hal-hal seperti ini, maka ketika keluar ke masyarakat, mereka tidak kenal yang namanya disiplin. Bertindak sesuka hati sendiri. Makanya pada sosialisasi budaya positif yang pertama itu ditekankan berkaitan dengan disiplin positif. Terus yang kedua di sini, motivasi perilaku manusia. Motivasi dari setiap kita, khususnya yang ada di lembaga pendidikan ini. Motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu hebat sekalian, itu nanti diklasifikasi ke dalam dua bagian. Yang pertama, motivasi dari dalam diri atau intern. Terus yang kedua ada motivasi eksternal atau motivasi yang muncul dari luar. Hal ini yang sering kita temukan setiap hari di kita punya sekolah ini, terus di contoh ini. Kita temukan terus ini. Tapi kita tidak sadar bahwa ini adalah bagian dari motivasi yang ada dalam diri kita. Kita ambil contoh di sini. Seseorang melakukan suatu hal seperti datang tepat waktu ke sekolah. Itu dikarenakan untuk menghindari hukuman. Kita ambil contoh kita punya anak. Dia datang pagi ke sekolah itu bukan karena motivasi dalam dirinya. Dia takut karena dihukum, makanya dia datang pagi. Itu berlaku untuk guru dan berlaku untuk murid. Guru juga datang pagi ke sekolah takut. Saya datang pagi karena kalau saya datang terlambat, maka kelas akan dikunci. Itu adalah konsekuensi. Itu adalah motivasi yang sebenarnya datang dari luar. Sedangkan yang kedua, seseorang melakukan suatu hal seperti datang tepat waktu ke sekolah dikarenakan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga dicontohkan mengapa ada orang yang melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian. Kalau dalam bahasa kita sekarang bisa bilang MPO, menarik perhatian orang lain. Ada yang kalau sudah datang itu lalu terus di ruangan caption supaya caption dia. Ini adalah salah satu motivasi yang dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang lain atau pujian dari orang lain. Begitupun kita punya anak. Ada yang datang cepat itu supaya dipuji-puji. Ketika saat aku pagi, caption atau piket balik, anak ini datangnya pagi. Tapi itu adalah motivasi yang sebenarnya bukan berasal dari dalam dirinya. Dia mengharapkan satu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu motivasi yang bersifat eksternal, ada dua tadi. Sedangkan motivasi yang ketiga, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri setiap orang. Kita mencoba di sini, di sekolah sering saya temukan, baik guru maupun siswa. Ini saya harus ambil contoh kontekstual. Melakukan sesuatu, contoh datang pagi tepat waktu, karena ingin menghindari hukuman serta mendapatkan penghargaan. Motivasi ini berasal dari luar diri atau eksternal tadi. Juga sama. Dia datang hanya karena mau menghindari hukuman, harus mendapatkan itu saja. Itu ya dari tiga ini itu rata-rata motivasi eksternal semua.
Sedangkan yang dimaksud dengan motivasi internal, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sadar atau tidak sadar, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berpikir kembali 1-2 minggu sebelum kita disibukkan dengan kegiatan karnaval. Coba diingat kembali. Situasi internal itu, motivasi internal itu sudah mulai muncul dalam diri Bapak Ibu guru. Saya takut Bapak Ibu guru dan kita punya siswi semua. Semua orang datang pagi. Terlebih khusus di sini saya mau tekankan kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu sekalian. Semua orang datang pagi tanpa tekanan. Dia datang pagi bukan karena mau mengharapkan pujian dari orang lain, karena pagi mau supaya menghindari hukuman, tidak. Jam mengajar semua guru tidak ada yang nongkrong. Itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri Bapak Ibu guru sekalian, tanpa ada tekanan. Jadi motivasi perilaku manusia ini, Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan pada kesempatan ini. Yang lebih diharapkan adalah motivasi yang muncul dari dalam kita punya diri. Itu motivasi itu biar bertahan lama, karena tidak mengharapkan sesuatu. Kalau motivasi yang mau mendapatkan penghargaan, ketika tidak dikasih penghargaan, maka dari sendiri semangat itu akan hilang. Tapi kalau kesadaran yang datang dari dalam diri sendiri, itu dia akan menjadi daya yang akan diterapkan seterusnya sampai dengan akhir hayat. Di mana tempat kita berada, kebiasaan itu akan dilaksanakan. Itu berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Jadi yang ketiga, ini adalah hal yang menarik sebab ketika kita menjadi guru. Di ruangan ini kita sebagai besar ada yang sudah jadi guru, ada juga calon guru. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini posisi kontrol kita sebagai guru. Sebelum saya masuk dalam program guru penggerak ini, saya tidak paham tentang posisi kontrol kita. Kita lebih cenderung menggunakan posisi kontrol yang pertama, yaitu sebagai penghukum guru itu. Ketika anak salah langsung hukum. Ketika anak salah langsung tahu kenapa begini, dengan nada yang keras dan segala macam. Ketika kita ada di posisi penghukum, Bapak Ibu sekalian, kemungkinan hasilnya, kemungkinan murid itu merasa marah dan ada yang lebih dendam dari kita. Itu sebagai posisi penghukum, posisi kontrol yang pertama. Terus yang kedua, posisi kontrol yang kedua membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang sering digunakan dalam posisi ini adalah ibu atau pasangan kecewa sekali dengan kamu. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan atau apa, itu posisi kontrol yang ketiga coba kita gunakan membuat merasa bersalah. Kita dekati anaknya, dekati dengan cara yang lemah lembut, dengan bahasa yang lemah lembut. Di situ dia akan merasa sangat bersalah. Tapi sekarang yang kita banyak temukan itu kan kebanyakan adalah penghukum. Salah saja kenapa kau begini dan segala macam. Itu harus kita akui. Terus posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ini yang harus kita pahami bersama-sama. Pertama tadi sebagai penghukum, kedua membuat merasa bersalah, dan yang ketiga teman. Teman di sini, Bapak Ibu sekalian, terlebih khusus kita yang Bapak Ibu guru yang masih muda. Di sini teman itu ada segi positif dan segi negatif. Jadi ketika kita mengambil fungsi kontrol yang ini, tapi harus ada jeda, ada batasan antara murid dengan kita sebagai guru. Kalau terlalu dekat, nanti murid beranggap boys. Ini kita teman, jadi mau melakukan sesuatu biasa-biasa. Tapi meskipun teman, tetapi ada jeda, ada batasan. Kita berteman, kita boleh apa, tapi saya adalah guru kamu, dan kamu posisinya adalah peserta didik saya atau siswa saya. Karena di situ kita kan ada nilai positif dan ada nilai negatif. Seorang guru laki-laki kalau berteman terlalu dekat dengan siswanya juga tidak secara apa kan tidak efektif, tidak terlalu baik juga. Terus nanti ada kecemburuan di antara kita punya siswa. Pak yang ini kenapa dia selalu puji-pujian ini? Kenapa dia selalu konseling terus dengan anak yang ini terus?
kita ambil langkah sebagai teman, tetapi harus ada batasan. Baik itu fungsi kontrol yang ketiga, sedangkan fungsi kontrol yang keempat itu adalah memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Di sini orang-orang yang kita awasi adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Jadi kita mengawasi mereka. Terus fungsi kontrol yang terakhir ini yang mau saya sampaikan. Itu adalah sebagai manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi itu adalah 5 fungsi kontrol guru. Sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, teman, terus yang keempat tadi pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Dari 5 fungsi kontrol ini, Bapak Ibu sekalian, kita tinggal berpikir saja selama ini saya ada di fungsi kontrol yang mana? Apakah penghukum, apakah membuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, atau manajer? Itu adalah 5 fungsi kontrol dulu. Yang selama ini kita sudah buat. Hanya kita tidak tahu ini peranannya apa yang saya buat ini ada di posisi yang mana. Terus dari 5 fungsi kontrol ini, Bapak Ibu sekalian, yang lebih efektif itu adalah fungsi kontrol yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ada pendekatan kita kan selama ini kebanyakan kita tidak menggali secara dalam persoalan yang ada pada anak. Jadi ketika anak ini ngantuk di kelas, kita langsung ponis dia. Kita langsung ponis. Atau mungkin saat kita sementara ada yang mungkin anak kita ada yang berusaha mencari perhatian guru. Itu yang diharapkan kita masuk kepada fungsi kontrol ini. Panggil dia, dekati dia ngomong secara baik-baik, cari tahu dia, engkau kenapa seperti ini. Dari situ kita bisa menemukan. Setelah kita dekati dia menyadari apa yang dia buat salah tadi. Setelah itu baru kita mulai buat kesepakatan dengan dia. Perumpamaan, Jojo, kenapa perhatikan selama ini? Sebenarnya Jojo jarang apel pagi. Jojo mulai menceritakan Pak saya begini alasannya. Kira-kira ketika tidak apel pagi baik tidak? Jojo kata tidak baik. Buatlah satu kesepakatan dengan Jojo supaya bisa diterapkan ke depannya. Itu adalah 5 fungsi kontrol dari guru. Jadi dari penyampaian singkat ini tinggal Bapak Ibu merefleksi saya ada di posisi yang mana. Tapi harapan besarnya dari program CGP ini kita semua guru ada di posisi yang ke-5. Jadi supaya kita bisa cari tahu anak, persoalan anak, karena anak-anak kita di kelas datang dengan latar belakang yang berbeda. Ada datang sekolah nggak makan atau tidak, malam tidur atau tidak. Yang keempat di sini adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya yakin bahwa setiap kita lebih guru mata pelajaran dan guru wali kelas itu sudah buat saat proses pembelajaran pertama. Itu kita di sini lebih kenal dengan istilah namanya kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas itu kita melibatkan peserta didik. Jadi saya harap bahwa ini sudah ada gambaran semua, kita sudah pernah buat. Kita melibatkan peserta didik, apa yang mereka mau dari kegiatan pembelajaran yang kita ambil. Itu kesepakatan kelas. Jadi ada 1, 2 dan seterusnya. Paling kurang satu kelas itu sampai 8 kalau tidak salah. 8 pokoknya lebih. Dari keyakinan kelas yang kita peroleh itu Bapak Ibu sekalian, di situ baru kita buat satu keyakinan kelas. Perumpamaan harus masuk ke baku, berbicara ketika diberi kesempatan, menghargai teman, tidak makan dan minum dan segala macam itu. Itu adalah kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu, nanti dia akan menghasilkan semua keyakinan kelas. Jadi dari setiap kesepakatan kelas nanti muncul keyakinan kelas yang paling 3. Yang pertama kelas yang disiplin, itu tergantung tawaran dengan peserta didik kita. Kelas yang disiplin, kelas yang kedua kelas yang bisa menghargai, saling menghargai, dan yang ketiga
harus cari dengar, tapi ini adalah salah satu pendekatan yang dibuat oleh guru ketika menghadapi anak yang dengan berbagai macam persoalan. Jadi pada segitiga restitusi, guru berperan sebagai manajer tadi. Fungsi kontrol guru yang 5 tadi sebagai manajer menggunakan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan dia untuk bagaimana ke depannya dan persoalan yang menghadapi apakah mau berubah atau tidak. Hal ini dilakukan untuk tujuan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah 5 bagian dari tahapan disiplin positif. Bukan disiplin positif, tapi 5 bagian dari tahapan budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Jadi baik, itu pemaparan materinya seperti itu. Mungkin selanjutnya kita bisa diskusi. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita saling berdiskusi. Waktu dan tempat saya silakan. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan materi yang sudah dipaparkan. Kesempatan selanjutnya saya berikan seluas-luasnya untuk kita berdiskusi. Halo Ibu sekalian, ada hal yang ingin ditanyakan? Mungkin Ibu Selvi berkaitan dengan segitiga restitusi atau fungsi kontrol guru atau motivasi perilaku manusia, Pak Joy. Motivasi perilaku manusia yang biasanya kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang yang bersatu harus mengharapkan ujian dari orang lain. Ada orang yang membuat ini karena takut atau menghindari hukuman. Ada orang yang mau berbuat sesuatu berdasarkan inisiatifnya sendiri. Itu adalah bagian dari motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan tidak punya kegiatan sosialisasi. Ada pertanyaan? Pas. Oke. Jadi terima kasih kalau memang tidak ada pertanyaan. Tetapi berkaitan dengan budaya positif ini, apa yang saya sampaikan hari ini dalam waktu yang singkat ini dengan kita yang sedikit orang ini, harapan saya tidak mengharapkan semua kita untuk menerapkan ini, tapi kita bisa merefleksi. Kita bisa merefleksi kira-kira apa yang sudah kita buat selama ini cukup atau tidak. Berkaitan dengan fungsi kontrol guru. Ini zaman yang sudah bergeser dan kita harus mengikuti perkembangan zaman ini. Kalau kita masih adopsi situasi yang lama, maka kita akan semakin tertinggal. Ini harus dilakukan. Memang budaya kita orang timur harus keras. Kalau tidak keras tidak bisa. Tetapi tuntutan zaman dan kita nanti saya bisa men-share satu materi berkaitan dengan filosofi pembelajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu dia punya anggapan bahwa kita guru itu bukan menuntut, tapi menuntut anak-anak kita. Setiap anak itu punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dia dilahirkan dengan si A mungkin suka matematika, tapi belum tentu si B suka matematika. Mungkin si B lebih cenderung ke PJOK. Dan dari perbedaan-perbedaan ini kita diharapkan supaya bisa menuntun anak-anak kita, supaya mereka bisa menemukan bakat dan minat yang ada dalam diri mereka. Kita menuntun, bukan menuntut. Menuntun bukan menuntut. Itu adalah salah satu filosofi, pemahaman atau ilmu yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tapi yang lebih menarik tadi terkait dengan fungsi kontrol guru. Ini kalau bisa sebenarnya ilmu-ilmu seperti ini harus diajarkan dari kita-kita yang guru ini sebelum menjadi guru. Dan supaya kita paham. Kalau sekarang mau wajib kita sekarang menyesal apa yang pernah kita buat sebelumnya. Bisa selama ini main marah-marah sama padahal fungsi kontrol saya dan tepatnya sebagai seorang manajer.
kembali ke situasi geografis juga. Dari situasi ITT kalau omongan itu tidak bisa. Maksudnya begini, boleh kita apa tapi tidak selamanya harus dengan kekerasan. Menggunakan kekerasan yang lebih apa, jangan sampai situasi itu bisa menekan psikologi anak. Anak kalau dia sakit hati itu lebih lama ketimbang yang sakit fisik. Jadi baik, Bapak Ibu sekalian, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya ucapkan terima kasih banyak sudah berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Ini adalah tugas pada modul 1 di depan pada kegiatan CJP atau calon guru penggerak. Kami berada di angkatan 11. Guru SMA yang ada di CJP angkatan 11 semuanya kami orang dari 59 orang. Dari 59 orang, guru SMA hanya 3. Saya di John Paul, Pak Yonas di SMK Negeri 2 dan Pak Valen dari SMA Negeri 2. Selebihnya adalah guru SD dan SMP. Jadi pada kesempatan itu saya mau berbagi kepada teman-teman supaya kalau bisa masuk ke program itu. Kalau sudah ada di program ini, mindset berpikir kita langsung dibuka. Belum bisa, dia harus melalui tahapan harus ada melalui PKB. Itu kan. Jadi dari saya mungkin hanya sekian. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih.